lupa di start record tadi. Sorry, bentar. Oke. Aku ulang lagi ya, ini ternyata belum di start record tadi. Sorry. Oke, di tadi itu kita udah bahas si validasi Laravel. Validasi Laravel itu adalah proses memverifikasi apakah data yang diterima oleh aplikasi web Anda memenuhi aturan. Dan validasi ini tuh sangat penting ya karena kita harus memastikan data itu sesuai yang apa kita inginkan. Nah, di Laravel sudah menyediakan si fitur validasi, kita tinggal make dengan kelas validator. Nah, dari validator ini tuh banyak validasi-validasi yang disupport sama Laravel, yaitu salah satunya yaitu ada required, email, numeric, min dan max, dan unique. Untuk si apa aja yang disupport itu bisa kalian cek di laravel.com di dokumentasinya dan pindahin ke 9 dan fokusin ke ID rule present di sini. Nah, di sini adalah rules atau aturan-aturan yang disupport oleh Laravel ini. Oke, kita coba implementasikan yaitu dengan cara kita cek dulu database-nya, database yang kita punya. Di sini ada, kita coba cek lagi. INV-nya ini kita matiin dulu. INV-nya itu ada di Ceva. Ada di Todo kalau nggak salah. Tudus, nah di sini. Tudus. Nah, di Tudus ini tuh ada Todo sama Key. Kita coba pakai validasi itu aja. Itu di sini ada Todo, yaitu tanda sama dengan tanda panah ke kanan, yaitu masukin si ininya, si apa sih validasinya, yaitu di sini ada bisa required atau yang lain. Yang lain tadi itu apa aja sih? Bisa array, ada accepted, date, digit juga. Jadi di sini tuh misalnya to do itu required, misalnya requirednya itu ada string. Jadi yang cuman bisa itu adalah string aja. Dan string itu ingat, string itu bisa hampir semuanya disupport ya, kata-katanya bisa 1 2 3 ABC. Simbolnya juga mungkin kalau untuk hurufnya aja bisa pakai alpha. Required alpha gitu. Nah, di sini ada juga key-nya itu kita required juga, misalnya alpha juga. Dan samain aja deh. Kita coba cek di Postman. Kalau kalian di sini jangan pakai itu, kita pakai body. Nah, di sini katanya to do field is required and one more error. Dan pesan errorsnya itu ada apa aja? Ada to do sama key. Jadi kita di sini katanya the to do field is required harus diisi, key-nya juga. Jadi kita harus isi di sini. Key-nya data key data deh. Key data gitu. Key must only contains letters, nggak boleh ada tanda underscore karena dia alpha. Nah, kalau kalian pakai ada dash-nya itu alpha, ada underscore atau minus itu pakai alpha dash.
Jangan lupa di save Postman ya. Nah ini berhasil. Nah, kita udah berhasil melakukan validasi dengan request di sini pakai class request biasa. Nah, kalau kalian mau pakai request yang kalian make, class request yang kalian buat, di sini kita dulu kan ada pernah ngebuat class request. Nah, di sini kalian bisa masukin rulesnya. Dan rules ini tuh bisa pakai tanda string atau kalian bisa pakai array kayak gini, required. Nah, kegunaannya kena apa ini? Ya, kegunaannya misalnya ada rule yang kalian mau custom gitu. Pakai apa ya? Rule validation. Nah, di sini kalian bisa pakai unique. Kayak gini bisa juga nih, atau axis. Nih. Masukin tabelnya di sini, kolomnya apa? Misalnya to do, kolomnya apa sih ini tuh, ininya bukan kolom, tabelnya itu adalah to do's dan kolomnya adalah to do. Nah, di sini bisa nih, ada dua cara ya. Yang pertama, kalau pakai request ini tuh validation itu ada dua cara, yaitu string kayak gini, dan pemisah validasinya itu ada di tanda ini, tanda atas gitu, kayak bukan satu sih, yang ada di underscore sini. Nah, kalau kalian pakai shift itu kayak gini nih, tanda ini pokoknya, yang biasa digunakan untuk atau or. Kalau atau kan gini tuh, dua. Kalau ini cuma satu. Nah, atau kalian pakai si array untuk pemisahnya, bisa pakai tanda koma. Jadi kalau ada dua kayak gini, required berarti si to do dibutuhkan, dan si to do itu harus ada di to do's ini, kolomnya adalah to do gitu. Jadi kalau datanya itu nggak ada di sini, misalnya dia masukin dua di to do ini, kan nggak ada kata-kata dua kan ya, yang adanya ABC satu apa 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 gitu. Nah, di sini kalau kita masukin dua, maka di sini akan error karena dua itu nggak ada. Kalau kita coba misalnya nih, masukin ini dua, nah katanya the selected to do is invalid katanya. Nah, yang ada tadi adalah satu ya, satu atau apa. Nah, dia berhasil. Oke. Nah, ini biasanya access itu tuh untuk kalau kalian ada kasus table yang berelasi atau table satu berhubungan dengan table yang lain datanya di database. Nah, biasanya orang pakai axis apa itulah namanya. Nah, untuk ini kita kembaliin aja deh ke, jangan pakai role, kita buat alpha aja deh, alpha gitu. Isinya harus string, nggak boleh yang lain. Isinya itu harus huruf, nggak boleh yang lain, bukan string ya. String dan huruf itu berbeda. Oke, nah kita ini udah berhasil untuk validasi. Nah, biasanya si validasi ini tuh dipakai juga setelah validasi adalah ngebuat data. Nah, misalnya biasanya kayak gitu. Misalnya di sini to do create, nah kayak gini nih. Jadinya kita tampung dulu to do-nya ke variabel to do create si to do-nya dari request to do, key-nya key gitu. Tadi sini kita response JSON, datanya yaitu data. Nah, to do gini.
Nah, kenapa kita harus pakai validasi? Karena misalnya to do ini kita tidak inginkan kalau dia isinya itu adalah number. Kita tidak ingin isinya number gitu. Jadi kita bisa alpha doang kayak gini. Jadi jika klien atau si usernya masukin angka, itu kena error 422, yaitu kesalahan di klien. Ingat kalau 4xx itu adalah kesalahan dari kliennya atau si user yang inputinnya. Nah, di sini ada error yaitu to do must only contain letters katanya. Nah, kalau kayak gini udah kan udah bener nih, misalnya data gitu. Kita coba buat. Nah, ini berhasil. Di sini adalah respon berhasilnya yaitu 200 oke. Nah, kalau untuk create itu biasanya bukan 200 oke sih, lebih ke created atau 201. Kalau kita send lagi. Oh, ini datanya kebalik ya. Di sini ininya 201. Statusnya 201. Nah, 201 itu adalah biasanya tuh untuk created, untuk data created. Udah itu, nah yang kedua tadi itu bisa caranya dengan pakai kelas yang udah kita buat dari request, yaitu di sini di up. Kita tutup semua dulu. Di HTTP di sini ada request, folder request, masuk ke sini. Nah, di sini masukin rulesnya. Nah, biasanya tuh kan kalau kalian ngebuat itu tuh default request itu ada dua, ada rules sama authentication kalau nggak salah. Ntar kita coba make aja, make request. Oke, kita coba make requestnya. Cancel. Ini tuh ada di to do. Oke, ls cd cepa pertemuan 1 kalau nggak salah. Oke, ls udah. php artisan make request default request. Oke, kita coba tunggu. Nah, udah selesai. Kita coba cek. Di sini ada default request. Nah, di sini tuh ada dua metode yang dibuat langsung, digenerate oleh si Laravelnya. Itu ada authorize sama si rulesnya. Nah, ini tuh authorize ini tadi, ini tuh untuk ini, untuk verifikasi ketika login. Nah, ini authorize. Nah, jika si usernya belum login, maka nggak akan bisa kesini gitu. Kita coba nih, jangan ini ganti ya false-nya jadi out check gitu. Ntar ini ada yang masuk. Oke. Tambahin dulu outchat. Nah, di sini ada authorize untuk pengamanannya. Nah, kalau kayak gini kita coba implementasiin ya. Kita copy aja nih. Soalnya kita nggak pakai si default request, atau kita pakainya to do request yang dulu kita pernah generate. Nah, kita ubah requestnya jadi to do request. Kelas requestnya kita coba. Nah, dia kena 403 forbidden. This action is authorized katanya. Nggak diperkenankan pakai si to do request ini, karena di to do request ini tuh ada si authorize-nya.
yaitu dengan pengecekannya itu ada outcheck. Nah, hasil outcheck itu adalah true or false atau booleans. Nah, check in itu ketika digunakan ketika pas kalian login akun gitu. Nah, kalau kalian nggak ada mau authorize, ya udah tinggal dihapus, tinggalin aja si rulesnya. Oke, nah si rules yang tadi yang kita masukin di sini kita pindahkan ke, ini kita komen aja ya, kita pindahkan ke dalam kelas requestnya ke sini. Nah, biar rapi gitu. Ini kalau kalian mau hapus saja ya. Ini biar rekam aja jejaknya. Oke. Nah, coba kita isi. Berhasil. Ingat tadi kalau untuk key-nya nggak boleh ada underscore kan, atau yang lain, harus huruf. Hurufnya? Oh enggak deh, ini alpades bisa pakai underscore. Kita coba pakai huruf. Masih kena. Coba lagi. Bener deh. Kita request. Kenapa ini? Masih kena. Required to do request. Ini coba kita matiin dulu. Oke, ini kena required. Oh, kita coba cek lagi ya, apa aku salah baca untuk alpades. Alpades itu dia mendapatkan boleh mengisi A sampai Z, A sampai Z. Oh, tambah SCI. Ini mah num. Alphanumerik karakter. Oh, nih. Validation must be entered on Unicode. Alphanumerik karakter contain, ada dash-nya. Tapi kalau si num aja itu cuman alphanumerik aja, alpha sama numerik, nggak ada dash. Oh, berarti alpha dash itu boleh underscore, angka sama huruf. Nah, kalau kita alpha aja. Ini akan error. Kita coba lagi. Nah, ini akan error. Key must only contain letters gitu. Kita coba lagi di sini. Key data. Ini ya benar. Udah berhasil. Kita udah berhasil nambahin si validasi. Nah, validasi yang sering dipakai itu tuh, kita baca tuh, yang gua sering pakai itu ada di alpha, alpades, alphanumeric, numeric, array, ASCII enggak, array, confirmed, confirmed, yaitu between, before, after, untuk date, digits between, emails, udah itu date format, apalagi ya, min max, file, image, in array, numeric, apalagi itu lowercase enggak. Untuk pengkondisian biasanya tuh pakai apa ya? Aku lupa dah. Pengkondisian tuh ada yang if-nya. Nih required if, required. Nih required with juga, without. Nullable, password, not in, size. Sometimes juga biasanya unique untuk keadaan. Kalau kalian misalnya nih di user itu kan udah ada misalnya username. Nah, username itu kan biasanya kan satu database itu biasanya username-nya itu unik. Jadi nggak akan ada yang sama untuk username-nya. Nah, itu bisa pakai unique. Cara makainya
kolom yang mau di ini, kolom field yang mau dicek, misalnya tadi kan to do nih. Yang di sini itu adalah key-nya. Nah, di sini adalah validasinya. Di sini pakai unique, app models, users, pakai models di sini. Pakai models di sini bisa, atau langsung tabelnya. Tabelnya apa? Unique, tabelnya apa? Users, dan ini kolomnya apa? Kolomnya email address atau username tadi kan. Gitu. Nah, di sini connection. Nah, kalau kalian pakai connection, database-nya connection. Connection itu tuh kalau kalian double koneksi, nggak lewat pakai apa sih namanya, env-nya. Env kan itu koneksinya cuma satu tuh. Kalau kalian buka config database, nah di sini tuh ada koneksinya. Koneksinya itu tuh banyak. Nah, di sini ada MySQL, PGSQL nih. Nah, connection ini defaultnya itu tuh kalian pakai si env-nya, yaitu di DB connection-nya. Nah, kalau kalian mau ngebuat koneksi lagi misalnya, ya bisa aja. Nah, kalau kalian misalnya si Laravel ini menggunakan lebih dari satu koneksi dua. Nah, di sini rules-nya itu adalah pakai unique, yaitu tabelnya. Kalau kalian pakai koneksi 2, bukan koneksi defaultnya, yaitu masukin aja sini koneksi 2 titik. Nah, tabelnya apa? To do misalnya. Kolomnya apa? To do. Tuh gini. Ini untuk cara pakai koneksi, berbeda koneksi. Yaitu kalian buat dulu koneksinya di sini. Di sini baru sebutin koneksinya apa. Baru titik, kolomnya apa. Kolom tabelnya apa. Gitu. Untuk kasus yang berhubungan dengan database, validasinya. Kita kembaliin lagi. Udah itu kita balik ke Notion. Nah, ini sih contoh pakai unique-nya, pakai users, ignore-nya users. Gitu. Ini ada juga UUID. Oke, penjelasan lewat string tadi bisa. Required null label. Nah, null label itu apa sih gitu? Null label itu tuh sebenarnya misalnya nih si key null label nih. Ini kita komen dulu ya biar nggak ngebuat data, soalnya error nanti. Ini kita ini aja, kosongin aja responnya. Nah, kita di sini kan null label apa sih null label? Null label itu tuh kalau kalian nggak ngisi kayak gini nih. Nah, ini berhasil. Ataupun kalau kalian isi itu tetap berhasil. Nah, itu kegunaan null label. Jadi untuk apa kalau di sini misalnya ada validasi null label doang? Untuk apa sih kalau kayak gini doang? Kalau kayak gini kan bisa kayak gini aja, nggak usah didefinisiin gitu si kolomnya, nggak usah dikasih aturan, kan sama aja kan. Nah, kegunaannya itu ya biar kalian ngeh aja bahwa ada namanya kolom key, gitu, dan isinya itu no label. Nah, kalau kalian kayak gini kan yang kalian tahu itu cuman ada aturan to do doang gitu, nggak tahu kalau ada aturan yaitu untuk key. Nah, kalau kalian kayak gini meskipun no label, ya kalian tahu bahwa di to do request itu bisa memerlukan key ataupun enggak gitu. Oke, kita lanjut. Notion lagi, access tadi udah. Untuk kalau kalian ada berhubungan relasi, nah itu biasanya pakai access lewat class validation tadi yang pakai rule titik-titik 2 rule tadi udah.
lewat class request tuh yang dari sini langsung di sini kita definisiin si rulesnya sama custom message. Nah custom message ini tuh kalau kalian kayak gini, kita balikin lagi ya. Ini kita balikin lagi ke request custom message. Nah kita kan di sini masukin 1 2 3 nih. Ini jangan alpha dash tapi alpha doang deh. Ini kan error nih. Dan errornya itu tuh udah dikasih langsung oleh si Laravel-nya. Jadi udah defaultnya kayak gini. The key must only contain letters. Nah, gimana caranya biar kita bisa nge-custom message-nya? Ya tinggal koma, masukin array, masukin kolom apa yang kalian mau custom, misalnya key, apa yang kalian mau custom, misalnya si alpanya, ya udah key titik alpha, masukin sama dengan tanda panah, masukin apa pesan kalian yang mau. Si key ini cuman bisa menerima huruf. Save, kita masuk ke Postman lagi, kita send. Nah jadi message-nya dan error message-nya jadi berubah, yaitu si key ini cuman bisa menerima huruf gitu. Itu untuk custom message-nya. Nah kalau kalian nggak definisiinnya itu, misalnya key, kita hapus. Nah di sini adalah the key field is required, karena kita nggak custom. Yang kita custom cuma alpha doang, bukan requirednya. Jadi kalau mau nambah lagi ya udah key titik required sama dengan si key harus diisi. Nah kalau kalian coba cek lagi, jadi message-nya akan ke custom, si key ini harus diisi. Nah gitu. Ini parameter kedua adalah si message. Yang parameter argumen pertama ini tuh adalah message validasinya atau aturannya. Nah di yang argumen kedua adalah si custom message-nya. Itu untuk custom message udah. Nah di sini juga ada namanya pertemuan kelima ini tuh ada error handling di Laravel. Apa itu error handling? Error handling itu tuh ketika kalian ada error, nah kalian proses itu errornya apa, biar kalian mudah untuk ngebacanya. Yaitu misalnya nih, oke, di mana sih, kita coba ubah dulu. Kita tambahin deh. Nggak usah deh, nggak usah ditambah. Nih kita coba ya. Ini kan di table ini kan membutuhkan to do sama key ya. Kita lihat strukturnya. Nah si to do sama key ini tuh defaultnya non. Jadi kalau kalian nggak isi maka datanya akan error kalau kalian create. Nah kita coba data si key kita masukin nih. Ini kita komen aja dulu. Tuh. Oke, kita coba send. Tuh, key-nya kayak gini nih. Key-nya apa sih, errornya kayak gini nih. SQLite bla 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 doesn't have a default value. Oke, bla 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 bla. Nah, ini kalian bisa custom message juga atau yang lainnya. Tuh kalian bisa customnya itu dengan pakai si try catch. Misalnya di sini. Try catch. Ntar ini kita masukin dulu di try catch, masukin kelasnya itu exception. Bisa banyak sih kelas si exceptnya, bisa DB kalau nggak salah, DB exceptionnya juga apa ya, ada pokoknya defaultnya itu ada exception biasa yang sering dipakai. $n itu si variabel yang untuk ditampungnya, masukin di sini. Nah
Sini misalnya kayak gini nih. Yang awalnya kalian dapetin kayak gini, kalian bisa custom message-nya dengan cara kayak gini. Jadi ketika di sini ada error, maka langsung eh, langsung menjalankan si catching gitu. Jadinya kayak gini doang custom message-nya. Oke. Apa sih try sama catch? Si try ini adalah metode yang akan dijalankan. Oke, akan dijalankan semuanya di dalam try. Ketika ada error, maka akan dilempar langsung ke catch. Nah, dan ada juga tuh namanya itu adalah finally. Nah, finally ini tuh ini apa bedanya try catch dan finally. Nah, kalau try itu tempat codingan-codingan yang akan dijalankan dan yang akan diperiksa. Nah, kalau di sini di dalam try ini ada codingan yang error, maka akan dilempar ke catch. Nah, jika semuanya udah selesai dijalankan, maka akan dijalankan si finally. Jadi, si try pasti akan dijalankan. Finally pasti akan dijalankan. Tetapi kalau catch itu belum tentu dijalankan. Karena si catch akan dijalankan ketika si try mendapatkan error. Jika try-nya nggak mendapatkan error, maka si catch-nya nggak akan dijalankan. Dia kalau udah selesai ke sini, masuk ke finally, udah itu langsung menjalankan codingan yang di bawah. Nah, bagaimana caranya codingan di bawah nggak mau dijalankan? Ya udah, kalian tinggal kasih aja return di sini. Jadi kalau dia udah masuk ke try, ada error, kalian masuk ke catch, dan kalian nggak mau menjalankan codingan yang di bawahnya, ya udah tinggal kalian return kayak gini. Jadi codingan ini tuh untuk metode to do reg itu berakhir di sini, nggak di sini. Meskipun finally pasti akan dijalankan ya. Ingat kalau ketika kalian mereturn sesuatu dimanapun, maka yang di bawahnya return nggak akan dijalankan. Gitu. Karena return itu tuh adalah akhir dari perjalanan metode ini. Yaitu ingat lagi tadi itu try apa bedanya try catch sama finally. Try catch itu adalah tempat pengecekannya. Jika ada error di sini, maka langsung dilempar ke catch. Nah, kalau finally itu pasti akan dijalankan. Nah, biasanya gua jarang pakai finally sih, cuman try sama catch doang untuk error handlingnya. Nah, biasanya juga tuh try catch itu tuh gua sering gunain ketika ada berhubungan dengan dua database, misalnya yaitu di case database transaction kayak gini. Transaction ya. Begin transaction. Nah, di sini misalnya ada to do, ada lagi user nih di sini. $user, misalnya user create kayak gini. Kita commit dulu. Commit, kita return research response. Nah, di sini ada db rollback. Nah, apa artinya sih codingan ini? Nah, codingan itu mengartikan bahwa di 112 line 112 itu kita melakukan si transaksinya. Apa sih kegunaan transaksi? DB transaction itu tuh ketika kalian ada cache lebih dari satu kolom. Nah, ini kan lebih dari satu table nih. Ada to do sama user. Nah, transaction ini digunain tuh ketika kalian semua data yang kalian inginkan ini berhasil dijalankan. Nah, ketika tidak salah satu table ini error, maka data yang pertama ini akan dihilangkan lagi. Jadi, misalnya nih ada satu case
yang mengharuskan kalian menge-create to do dan user. To do si user akan dibuat jika si to do berhasil dibuat. Nah, kalian bisa pakai kayak gini, yaitu db begin transaction to do udah itu user. Nah, jadinya si user akan dibuat ketika si to do berhasil dibuat. Nah, kalau to do nggak berhasil dibuat, ini langsung dilempar ke catch kan, berarti codingan yang di bawah ini nggak akan dijalankan. Maka si data tadi tuh nggak akan masuk ke database. Kenapa? Karena di database transaksi itu ada dua metode lagi, yaitu commit dan rollback. Nah, kalau kalian di sini berhasil, maka nyampe ke codingan db commit, maka si yang kalian masukin ini tuh baru akan dimasukkan ke database-nya. Nah, jika belum di commit, maka data yang kalian masukin itu nggak akan masuk ke database ini, gitu. Nah, rollback itu tuh ya untuk menghapus datanya ketika udah masuk gitu. Misalnya datanya udah masuk nih, ya kalau kalian nggak mau data itu masuk, ya tinggal kalian rollback aja, maka data yang tadi itu kehapus. Nah, kayak gini untuk kalau ada case yang mengharuskan table itu dijalankan ketika bukan metode, siapa sih namanya ya, ketika kalian ada case, pokoknya itu yang ini akan dijalankan ketika codingan sebelumnya harus berhasil dijalankan gitu. Misalnya ya di sini misalnya bukan to do nih, misalnya ada algoritma biasa aja, misalnya nih aku pakai komen aja ya, to do ini harus dijalankan. Nah, misalnya ini ada algoritma nih yang to do ini harus jalankan. Bukan jalankan sih. To do ini harus jalankan ketika si to do request diisi. Nah, misalnya nih ada algoritma untuk pengecekan jika request to do-nya diisi gitu. Nah, kalau kalian sini enggak kalian isi, berarti kan kena exception ya, kena kesalahan atau kena error di sini, maka yang di sini nggak akan dijalankan. Maka ya si user nggak akan di-create. Kapan user di-create? Ya ketika semua data yang di sini berhasil dijalankan dan di-commit, jangan lupa. Nah, kalau kalian kayak gini tadi tuh, balikin. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian db commitnya kalian masukinnya di sini, ya sama aja bohong gitu. Kenapa? Karena db commit itu tuh ya untuk mengexecute si query aja, memasukin datanya. Ini tepat masukin datanya. Nah, kalau kalian lupa masukin db commit, ya data ini tuh berhasil di create tetapi nggak berhasil dimasukin ke database. Nih, misalnya kita commit nih, kita coba ya, ini harusnya berhasil kan. Cannot be null, harus diisi, ingat harus diisi. Oh, ininya yang lupa dihidupin lagi validate-nya. Nah, ini karena huruf gitu, data. Name, column name cannot be null. Oh, ini untuk si user, kita hapus aja si usernya. Kita pengen si ini aja, to do aja. Nah, to do dibuat. Ingat ya, kita cek dulu di sini apakah data to do dibuatnya sudah ada belum? Belum ada kan data to do dibuat. Oke, kita coba execute atau kita hit endpointnya. Ini ada data dibuat. Kalau kita cek database-nya,
Data dibuat, oke, berhasil. Nah, kalau kalian lupa masukin si commitnya, ini nggak akan masuk. Tetapi berhasil. Kita coba dibuat 2 gitu. Send. Oh, 2 nggak boleh ya. Dibuat data dibuat lagi. Nah, ini kan berhasil nih. Kita coba cek. Nah, data sini tuh nggak ada lagi. Nggak masuk. Kita coba nih, misalnya banyak ini, tetap kan nggak ada datanya. Ya padahal kita di sini tuh udah berhasil nih, yaitu data dibuat lagi, data gitu. Padahal berhasil datanya masuk. Ya datanya berhasil masuk, tapi kalian lupa commit. Kalian lupa masukin datanya ke langsung ke database. Nah, itu untuk menyetujui data itu masuk ke database itu harus pakai codingan commit ini. Nah, kalau kalian lupa tadi ya maka datanya nggak akan masuk. Yang tadi kan, yang kita coba cek lagi. Nggak ada. Nggak ada data yang cuma ada data dibuat doang. Yang padahal kita itu nama tuduhnya adalah data dibuat lagi. Kalau kita coba send lagi. Tuh, ID-nya tetap nambah 18. Padahal tadi 17 kan. Tuh. Dia berhasil. Tadi itu sebenarnya berhasil masuk, tetapi karena kalian bukan error sih, lebih ke lupa nge-commitnya, maka datanya nggak masuk padahal berhasil gitu. Nah, kalau kalian pakai DB transaction jangan lupa masukin si DB commitnya dan rollbacknya ketika ada error. Kalau rollback error, kalau commit berhasil gitu. Oke. Itu untuk error handlingnya. Error handling bisa pakai try and catch. Untuk penangkapan catch-nya bisa pakai class exception, dan variabelnya kalian bisa custom, misalnya er gitu, apalah, atau error gini juga boleh gitu. Nah, di sini tuh untuk mendapatkan message-nya itu di sini bisa pakai get message, get apa lagi? Get di sini kita bisa cek sih. Duh. Ya nggak bisa lagi. Harusnya bisa nih. Nge-reload mulu. Muter-muter. Harusnya kalau kalian kontrol arahin ke get message, nah itu bisa. Nih. Open deh. Bisa nggak ya? Ada nggak? Ada get message. Di exception nggak ada lagi sih. Nggak bisa dicek lagi. Biasanya bisa dibuka langsung. Loh, di sini di exception itu ada get message, previews, get code, file, line, trace, sama trace as read string gitu. Oke. Nah, itu untuk si error handlingnya. Berhasil, try catch, debuggingnya kayak dulu sih, udah yang sebelumnya kita sering pakai sih. Yaitu ada debugging itu ada 2. Ada DD sama apa ya? Dump. Nih. Kalau kalian coba send lagi atau hit endpointnya, previewnya kayak gini. Nah, ini untuk DD. Nah, kalau kita coba pakai dump, apa bedanya? Oke, dump itu kayak gini nih. Dump itu ya sebenarnya sama sih. Dump sama DD itu cuman bedanya itu kalau DD itu dump and die. Jadi udah ngedump, udah ngedebug, itu si aplikasinya langsung di exit atau dimatikan. Nah, kalau kalian coba dump doang nih tadi,
Nah, yang bawahnya tetap dijalankan, tetap data codingan yang di bawah ini tetap dijalankan. Nah, kalau kalian pakai DD itu kalian ngedump tapi aplikasinya langsung dimatikan gitu. Nah, yang paling aman sih pakai DD aja, yaitu karena bisa nge-exit atau ngematiin servernya. Jadi kepanjangan DD itu juga dump and die sih. Dump, ngedump, udah itu di-die gitu. Nah, itu untuk ininya, untuk debuggingnya. Oke, kita lanjut ke pertemuan ke-6 aja. Nah, masih setengah 5 juga. Dikit sih ini. Ada authentication. Kita masuk ke authentication aja langsung. Validation Laravel. Udah. Oh, ini error handling tadi ya. Error handling tadi lupa ngebuka ininya. Error handling ya proses untuk menangani kesalahan atau masalah yang terjadi dalam aplikasi tadi. Jadi kita error handling tadi bisa pakai try catch. Oke. Pertemuan ke-6 kita belajar authentication dulu sih. Ini aku bingung juga sih mau autentikasi dulu atau middleware. Kita autentikasi dulu aja deh. Oke. Nah, apa itu authentication? Authentication itu proses memverifikasi identitas pengguna yang mencoba mengakses suatu halaman atau fitur dalam aplikasi web. Nah, di sini autentikasinya kita bisa memakai dari Laravelnya langsung, yaitu yang ada namanya package Sanctum. Sanctum ini tuh adalah package autentikasi dibuat khusus untuk Laravel. Nah, si Sanctum ini memungkinkan mengautentikasi menggunakan token API. Nah, Sanctum juga menyediakan cara yang mudah untuk mengimplementasikan token autentikasi di Laravel. Nah, kalau dulu tuh mungkin jarang dipakai sih Sanctum, biasanya itu pakai JWT. Nah, kalau sekarang itu lebih direkomendasiin pakai Sanctum karena ya emang dari Laravel sih. Kalau Sanctum itu si JWT mah enggak, itu dari luar untuk package-nya. Itu bisa JWT atau Sanctum. Nah, kalau JWT itu nggak tahu kalau sekarang udah apa sih udah bisa di Laravel 9 belum? Kalau dulu mah masih agak error karena perpindahan dari PHP 7 ke 8. Oh, ternyata udah sih. Udah support lagi untuk JWT. Nah, biasanya juga nih gue sering pakai JWT sih. Lebih seringan pakai JWT kalau dulu. Tapi sejak dari Laravel 8 atau 9 itu udah mulai pakai Sanctum. Tuh. Kita ke Sanctum aja. Oke, kita coba implementasiin si Sanctumnya. Kalian bisa ke dokumentasi Laravel. Sanctum, Laravel Sanctum. Di sini tuh ini untuk ngeinstallnya. Copy, masuk ke terminal kalian. Kompasnya require Laravel/Sanctum. Pastein, kita tunggu. Ini akan menginstal si package Sanctumnya, bukan menginstal sih, mendownload si Sanctumnya. Kita tunggu. Untuk ngeinstallnya itu ternyata nggak diinstal deh, langsung cuma di download doang. Ini untuk nge-publish ininya si Sanctumnya, jadi langsung bisa dipakai si package-nya tanpa harus diinstal. Nah, biasanya tuh install tuh kayak Laravel UI ya. Apa ya, Laravel UI atau apa ya? Livewire coba. Nah, ini untuk pengganti Blade sih. Kita nggak akan bahas sih si Livewire. Wah, lama banget lagi si generate optimize autoload-nya.
Oh, si Sanctum udah ada ternyata di Laravel 9 udah keinstall ya. Sorry. Jadi kita nggak usah require lagi. Tapi kalau kalian belum ada si Sanctumnya, ya kalian install aja. Itu publish. Udah dipublish, tinggal kalian PHP Artisan Migrate. Sebenarnya ini pokoknya di 8 ke atas atau 9 ke atas itu Sanctum itu udah direkomendasiin sih. Jadinya kalian ketika migrate juga harusnya udah ada sih ininya. Nih ada personal access token, password reset juga ada. Tuh, ini tuh dari ini sih. Dari si Sanctumnya. Oke. Ini untuk nambahin si API pengautentikasi Sanctum di API-nya. Itu ada di app http kernel di kernel.php-nya. Di sini di bagian API di sini. Nah, di sini. Kalian uncomment si Laravel Sanctum HTTP middleware nih, front end request stateful class-nya. Ya, ini untuk overriding default modelsnya. Kalau kalian mau merubah-rubah si personal access tokennya. Nah, di sini model yang bisa diimplementasikan pakai si Sanctum. Kalau kalian buka si user, itu sudah ada hash API tokens sama hash factory to do juga nih. Oh, belum ada deh. Kita harus tambahin hash API tokens gitu untuk bisa nerapin si tokennya. Nah, biasanya itu token itu cuma ada di user sih. Tapi kalau kalian ada to do ya udah tambahin aja. Ini hash API tokens, tinggal kalian copy paste aja di sini use di sini. Nah, jadi hash API tokens tuh bisa dilakuin di to do juga. Karena kita cuma di user doang, ya udah tinggal di user. Nah, ini cara untuk nge-create token ya. Nah, untuk create token itu aku udah ngebuat sih untuk di dulu juga. Ini cara untuk ngebuat registernya. Ini login, ini create token, ini register usernya. Kita ambil aja ya di sini, kita register, kita buat aja deh. Udus controller. Tapi biasanya udah ada belum gak sih controllernya? User, oh belum ada deh. Ini kita hapus aja karena kita mau buat sendiri. Kita buat dulu controllernya. Make controller. Ini kita lihat dulu ini masuk ke API enggak ya? Oh enggak deh, di luar. Out controller. Nah, di sini udah dibuat out controllernya. Kita pub register. Kita buat juga di sini si requestnya. Make request register request, masukin register requestnya. Oh, spasi gini dong. Oke. Masukin cara registernya. Cara register itu kita cek dulu, ini kita hapus karena kita nggak butuh si authorize-nya. Kita di sini tuh kita lihat dulu si database-nya itu defaultnya apa sih, user, email atau username. Oh, email. Di sini email required
ada autocomplete ya. Email kita pakai aja. Ada apa sih ininya, pengecekannya itu adalah required email, unique emailnya itu harus email, dan unique di user sama email di kolom email. Password ini bisa ya, perasaan bisa deh. Password confirmation. Nah gini, tapi biasanya password confirmation juga dilakuin di situ sih, di FE. Nggak usah lah password confirmation, password aja. Ini untuk aturan validationnya kita di sini, itu kita buat data si ininya. Si registernya kita ingin dia register doang, nggak langsung login. Jadi ya kita buat aja sini langsung dikasih autocomplete ya. Itu $user, kita ngebuat si usernya itu email, password. Nah ini butuh ditambah lagi sih. Kita cek dulu di sini ada name, email, password. Nah ini remember token, email verified add tuh nggak usah sih, kita isiin langsung aja. Di sini harus ada name juga, $request name, email verified tuh kita kita buat no aja. Remember token kosongin, passwordnya udah. Nah kayak gini nih, kita ngebuat user name-nya kita masukin, email juga kita masukin, password kita masukin, dan kita hash, bukan enkripsi sama deskripsi ya, tapi hash. Kita hash pakai bcrypt gitu. Kalau kita cek lagi, tambahin lagi ya, tadi lupa tambahin si name-nya. Name-nya kita isiin name kok required. Nah required aja. Nah kita berhasil ngebuat register create. Kalau kalian pakai mau transaksi ya udah pakai aja. Gua nggak pakai transaksi ya karena cuma satu ini doang, satu proses doang. Oh jangan lupa ditambahin ke API-nya. Route post register. Nah ini ada autocomplete-nya, controller. Ini kita nggak usah terlalu panjang. Register, coba kita register, kita buka Postman, copy URL-nya, hapus sampai API, masukin register. Metodenya post, headernya jangan lupa diisi biar nanti ininya apa sih, hasil kembalian errornya itu nggak membingungkan. Oh belum di ini, kita definisin dulu controllernya. Nah ada error, ada name sama email, password karena kita belum mengisi data bodinya. Form data name, email sama password. Name-nya akun baru, emailnya akun@mail.com, passwordnya akun baru. Ini udah berhasil, user created success, name-nya akun baru, emailnya akun email, ID. Nah kita udah berhasil ngebuat user akunnya. Kita buat login lagi.
Login itu kita hapus dulu. Di sini login. Tambahin juga login request php artisan make request. Ini kelihatan gak sih? Ntar kurang kelihatan ya. PHP artisan make request login request ke sini. Ini yang tadi ya, tuh register login request itu kita masukin di sini login request $request. Kita masuk ke login requestnya, kita hapus si authorize. Yang kita butuhin untuk login itu adalah email required, email, dan access users email. Passwordnya required doang. Email itu harus diisi dan tipenya itu ya tetap email, dan emailnya itu harus ada di users gitu, di table users. Kita coba nge-generate si ininya, si tokennya, yaitu dengan cara kita cek dulu if jika outnya ini kita balik. Jika outnya nggak berhasil attempt, kita periksa $request only password. Nah kayak gini sih, ini kita hapus dulu. Nah jika outnya ini, kalau kita nggak kayak gini tuh maksudnya itu out. Jika outnya berhasil, ini berhasil tuh pencocokan ininya email sama password. Jika attempt, jika dicek berhasil, maka jalankan. Nah kita kan maunya kan ketika ini dijalankan, if-nya dijalankan ya pas dia salah kan, jadi kita balik dengan metode tanda seru. Jadi kebalikannya. Jadi kebalikan ini kalau berhasil dibalik jadi salah gitu. Jika dia salah maka jadi berhasil, masuk ke if. Jika dia nih email password tidak sama katanya, ya salah kan, dapatnya false. False-nya kita balik jadi true, maka akan menjalankan sebuah ini. Nah, jika benar ya udah kita buat aja token gitu. Out user dulu ya, kita ambil isi usernya di sini, tokennya user create token plain text. Nah, ini nggak apa-apa. Udah berhasil, kita kasih responnya yaitu login sukses, usernya, tokennya. Kita save. Ini nggak apa-apa ya, ini kayaknya memang dari si VS Code nya, harusnya sih nggak akan error. Kita buat lagi si ininya, si login kok login sih, post ini login, di sini login. Oke. Post di sini jangan lupa kita tambahin accepted-nya. Content type JSON. Body di sini kita ganti login. Form data kita coba send dulu. Kita require email sama password. Email sama password. Oke, yang kita masukin tadi tuh akun email.com, passwordnya. Nah lupa tadi itu apa ya, di body sih, di body akun baru nih ya, misalnya akun salah. Nah dia masuk ke if tadi, invalid kredensial katanya, kredensialnya salah, yang kalian masukin itu salah, passwordnya salah gitu. Nah kalau kalian emailnya salah,
yang nggak ada ya udah dia kena error, kata selected email is invalid. Itu tuh dapat dari si exist tadi. Tapi yang disarankan sih kebanyakan di aplikasi yang udah ada itu nggak pakai exist sih. Ya tetap nggak usah ada pengecekan pengecekan si ininya, si emailnya. Ya udah biasanya tuh langsung kayak gini, required tapi formatnya harus email gitu, nggak usah dicek lagi, cek apakah emailnya sudah ada atau belum gitu, biasanya sih gitu. Tapi untuk case kali ini ya kita pakai aja. Oke, nah itu kan salah nih passwordnya. Ini kita ubah jadi akun baru passwordnya. Nah dia berhasil, katanya login sukses. Nah yang akan dipakai itu adalah token yang ini, tokennya itu ini, token si bearer token ini. Udah itu tuh kita buat juga logout, pub logout untuk logoutnya. Ya udah sih logout di sini tinggal dicek out user token. Ya di sini nggak usah di delete sih, jangan di delete sih kita. Kita delete langsung sih biasanya sih enggak sih. Ini kita ambil aja tapi kita tambahin tokennya, jangan di delete semua. Kita delete dulu tuh ketika dia di sini tuh login itu kita delete dulu. $user token kita delete semua, soalnya kita butuhin cuma satu token. Kalau enggak kalian banyak dapat tokennya. Nah di sini kalian bisa hapus aja si tokennya itu dengan hapus. Cek dulu apakah si user udah login belum. Di sini if out cek. Nah jika di sini kita pembalik, jika dia belum login ya udah return you are not logged in gitu. Kita tambahin API. Nah di sini post logout login sih logout. You are not logged in katanya. Biar kebaca login gimana? Ya caranya tinggal kalian tambahin token nanti di sini. Tapi sebelum itu kita masuk ke ini dulu sih, middleware. Ini kalian masukin token dengan ininya tipenya bearer token, masukin token yang tadi yang berhasil kalian login. Kita login ulang coba. Copy. Pastein tokennya. Kita lihat tetap authorized. Kenapa? Karena kita belum mengimplementasiin si middleware-nya. Jadi sebenarnya cuma segini doang untuk si autentikasi pembuatan tokensnya, yaitu ada login sama register. Yang pertama tadi kita register, dia ngeregister doang tanpa membuat si tokennya. Nah kalau login itu ya login untuk ngebuat tokennya, ini logout untuk ngehapus si tokennya. Nah jadinya di sini untuk si logout ini berfungsi, ini kan harusnya berfungsi nih ini, tapi masih error, message-nya you are not logged in. Kita harus mengimplementasikan si middleware. Oke, kita buka dulu si middleware. Kok itu sih? Authentication. Nah, middleware. Middleware ini apa sih? Middleware adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk memproses HTTP request sebelum request tersebut mencapai route atau controller. Jadi sebelum
data ini masuk ke root atau controller, itu di pengecekan dicek dulu di middleware-nya gitu. Si middleware berfungsi sebagai filter yang proses request-nya respon gitu. Kalau tidak sesuai ya di sini sih di middleware. Middleware dapat digunakan untuk memeriksa apakah pengguna yang melakukan request sudah login atau belum. Ini yang kita mau kita pakai. Nah, si middleware itu tuh bisa ngecek autentikasi CSRF untuk mencegah serangan CSRF biasanya. Dan dipakai tuh di middleware. Oke, kita coba cek di middleware. Middleware itu ada di HTTP, di app, HTTP, ada middleware. Nah, di sini ada authenticate. Nah, di sini kan ada apakah login, pernah login atau belum. Ini pengecekan loginnya. Ini untuk middleware-nya. Ini untuk pendaftaran middleware-nya ada di kernel.php. Nah, di sini ada out nih, ada root middleware-nya yang itu namanya out. Udah, kita tambahin aja caranya di mana sih? Di api.php-nya. api.php root-nya kita tambahin di sini. Middleware, masukin nama middleware-nya tadi itu out. Out itu tuh ada yang dari sini ya, dari kernelnya. Kernelnya tadi tuh ada namanya out kan. Nah, di sini. Out tuh untuk pengecekan login yang udah digenerate dari si Laravel-nya. Kita tinggal pakai doang, tinggal tambahin middleware, yaitu middleware-nya out gitu. Kita coba logout. Nah, dia berhasil authenticate katanya. Kenapa authenticate? Ya emang nggak ada lagi, udah dihapus. Belum deh, ini belum, ini masih salah ternyata. Kita tambahin dulu sang tuh. Itu sih nggak ini sih. Duh, kenapa kayak gini? Oh, ini urep ya. Middleware out sanctum nih. Kita coba lagi. Nah, logout sukses. Gue tambahin si sanctumnya, jangan lupa out titik 2 sanctum gitu. Logout sukses. Jadi kalau kalian pakai loginnya pakai, bukan login sih, untuk akses datanya pakai token yang ini udah nggak bisa lagi nih. Kalau kalian logout lagi tuh nggak bisa, jadinya authenticated. Kalau kalian login lagi, kalian ambil tokennya di sini, kalian send ulang, tokennya diganti aja, logout sukses, kita kalian send lagi authenticated gitu. Nah, ini untuk autentikasinya kita pakai sanctum. Nah, kalau kalian mau pakai JWT silakan, tapi untuk sekarang sih nggak, aku ini sih nggak buat untuk si ininya, si sanctumnya, si JWT. Ini lupa mulu gua untuk ngegedein ya. Kalau masih ada yang bingung, paling langsung ngomong aja. Itu kita coba cek lagi Notion apakah udah selesai. Udah, tiket udah, register udah, login udah, logout udah. Contoh out tadi yang tadi sih untuk out controllernya. Middleware udah, membuat middleware ini belum. Untuk membuat middleware gimana ya, untuk ngebuat middleware ini kayaknya nanti aja pas ada authorization. Soalnya di sini tuh authorization itu biasanya menggunakan middleware. Nanti tuh untuk pertemuan ke-7 ini kan tadi kan kita gabungin dari 5 ke 6. Untuk pertemuan ke-7 kita ngebahas si middleware ini, cara membuat middleware. Untuk middleware-nya itu untuk apa? Untuk kita custom lagi si ininya apa sih, si usernya kita buat role-nya ada 2, yaitu admin sama user gitu.
Kalau admin itu bisa ngakses semua, kalau user cuma ngakses si get to do-nya doang gitu. Paling gitu sih. Untuk pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh itu, ntar coba cek silabus ya. Silabus. Besok sih untuk pertemuan selanjutnya akan ngebahas, kita gabungin aja sih. Ngebahas si authorization-nya sama middleware tadi sama testing. Udah itu selesai. Udah itu aku nanti gua buatin sebuah video untuk ngebuat RESTful API untuk to-do list. Nah, si to-do list itu nanti mengimplementasin semua yang udah kita pelajarin, yang dari si controller, model, query builder, blade manga, request, validation, middleware, authentication, authorization, sama testing gitu. Nah, kalau udah selesai aku ngebuat video ini nanti aku kabarin. Nah, setelah itu baru kita coba ngedeploy. Nah, untuk ngedeploy ini aku usahain ke aku usahain kalau bisanya sih kita onsite aja biar enak gitu ngedeploynya. Tapi kalau memang nggak bisa nanti paling ya sinkronus online Jimit lagi untuk deploynya. Deploynya kita pisah sendiri. Sebelum deploy kalian harus ngebuat aplikasi RESTful API untuk to-do list. Nanti gua buatin video, kalian tinggal ikutin aja dan pahamin aja gitu. Untuk pertemuan besok untuk 7 itu kita ngebahas tadi si authorization sama middleware sama testing unit testing dari si Laravel-nya gitu. Itu sih udah, tinggal buat pertemuan 7 lagi ya. Pertemuan 7. Kita Nah, itu aja sih. Kalau di sini ada yang mau ditanyain atau apa gitu, apa pertemuan 7 tuh gimana, pertemuan sebelum-sebelumnya gimana, atau ada yang masih bingung, boleh. Yang dulu, yang sebelum-sebelumnya kalau masih udah lupa dan bingung, boleh tanyain aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk ini cuman ada pertemuan sekali lagi sih. Sekali lagi pertemuan ke-7 tadi ngebahas tadi, pertemuan ke-8-nya ini tugas akhir sih. Aku namanya tugas akhir untuk ngebuat tadi kan si to-do list-nya. Itu kalian tinggal ini aja sih, nyontek aja. Nyonteknya udah nanti tak buatin, kalian ikutin aja. Dan jangan lupa ketika ngikutin itu kalian cari tahu juga apa itu gitu. Jangan lupa. Tugas akhirnya ya sebelum deploy ya kita ngebuat aplikasi dulu. Si to-do list tadi, gampang sih. Cuman dikit doang. Paling cari UD doang, cari UD authentication udah nanti. Itu kita coba ngedeploy ke hosting yang murah sih. Kita pakai Railway paling. Yang sekarang, kalau dulu mah bukan hostinger sih. Apa ya dulu tuh? Heroku. Kalau dulu mah Heroku mah tinggal klik-klik doang. Nah, nanti tuh paling ada dua, yaitu Railway sama ini, sama cara ngedeploy lewat VPS. Nanti tak ajarin dulu untuk nge-apply si VPS-nya. Oke, itu aja sih. Gimana, ada yang mau ditanya nggak? Halo, halo. Ini udah yang tadi yang belum di absen siapa nih?
Absensi. Oke, di sini ada siapa sih? Humam ya. Humam udah belum sih? Humam udah, Debi tadi udah, Isan udah, si Fahru, Akmal udah, si Rozan Kurnia, si Rojan April udah. Nggak ada yang ditanyain kan? Tahu ada? Oke.